Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Jadi ini adalah Poco M5s yang harganya sekarang itu udah murah ya, tinggal 1,2 jutaan. Terjun bebas dari pertama rilis di Indonesia itu 2,1 jutaan di akhir tahun 2022. Dan ingat ya, ini kondisi baru, garansi resmi, bukan rekondisi ataupun barang KW. Ada beberapa hal yang spesial banget di harga segini, nanti kita bahas lebih jauh. Oke, tampilan boxnya seperti ini, khas banget Poco, warna kuning. Di sini ada tulisan gede Poco M5s. Garansi resmi Poco, kami buatan Indonesia. Kemudian di bagian belakang ada beberapa point selling seperti kamera 64 megapiksel, layar udah AMOLED 6,3 inch Full HD Plus. Nah, ini poin yang paling menarik. Kapan lagi harga 1,2 jutaan dapat layar AMOLED? Kemarin ada deng, yaitu ZTE Blade V40s. Terus prosesor MediaTek Helio G95, baterai 5000 mAh, support fast charging yang kenceng ya di harga segini 33 watt. Warna grey, versi storage 4 GB per 64 GB. Yuk, lanjut kita buka. Pertama di sini ada si HP-nya, kita taruh dulu. Terus ada SIM ejector, buku panduan dan kartu garansi, dapat stiker Poco, kertas ucapan terima kasih, dapat silikon case clear yang warnanya sedikit kehitaman, terus ada kabel USB yang pasti Type-C, dan terakhir udah itu aja. Jadi di sini nggak dibawain kepala charger ya, sayang banget harus beli sendiri. Dan charger 33 watt Odi Xiaomi itu lumayan mahal, di atas 120.000. Opsional kalau pengen lebih hemat bisa pakai universal kayak merek Vivan 18 watt, itu sekitar 60 ribuan, itu udah cukup sih. Oke, sekarang kita lihat di HP-nya. Jadi desainnya tuh seperti ini, mirip banget dengan Redmi Note 10s. Memang benar, karena Poco M5s ini hasil rebrand alias kembaran dari Redmi Note 10s. Jujur model kameranya saya lebih suka seperti ini ya daripada kebanyakan HP zaman sekarang yang boba ala-ala iPhone. Di sini lebih enak aja dilihat. Untuk back covernya berbahan dari plastik menyerupai kaca dan padat kalau diketok atau ditekan, nggak kopong. Untuk framenya sama juga dari plastik. Desain sampingnya ini rounded yang jujur bagi saya pribadi gripnya lebih enak dipegang. Ya walaupun secara estetika desain lebih cakep dipandang yang model flat seperti kebanyakan HP zaman sekarang. Untuk penempatan port dan tombol di samping kanan ditempati tombol power yang merangkap juga sebagai fingerprint scanner. Di atasnya ada tombol pengatur volume, terus di sisi atas ada secondary microphone. Fitur khas Xiaomi yaitu infrared blaster, ya meskipun nggak semua punya sih, utamanya yang kelas bawah. Terus ada secondary speaker, ya karena HP ini udah dual speaker stereo. Lanjut di sisi kiri ada slot SIM tray, di sini punya tipe triple slot ya, bukan hybrid. Sisi bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, port USB Type-C dan speaker. Kemudian di bagian belakang ada 4 kamera yang mantapnya di sini ada kamera ultrawide. Fitur langka di zaman sekarang, HP keluaran terbaru harga di bawah 3 juta, rata-rata udah jarang punya. Terus ada LED flash dan tulisan Poco. Untuk layar dari bawaan di sini udah tertempel screen protector ya. Ada kamera depan, sensor-sensor dan lubang untuk earpiece. Yuk lanjut kita nyalakan. Tapi di sini kok nggak mau nyala ya? Apa mungkin baterainya habis saking lamanya kesimpan? Oke, saya akan cas dulu dan tunggu saya untuk kembali. Oke, jadi ini udah nyala. Tadi baterainya itu benar-benar terkuras habis. Dan untuk sampai persenan baterai tampil itu cukup lama, hampir 20 menit. Sebelumnya cuma logo petir dan baterai. Jadi kalau kalian mengalami masalah sama saat beli HP ini jangan panik. Karena beberapa seri Xiaomi memang begitu, kalau baterainya benar-benar terkuras habis, nyalanya itu lama. Nah, mau ngecek masa garansi Xiaomi dengan email di web Xiaomi sekarang itu udah nggak bisa ya. Layanannya udah nggak ada. Jadi di sini nggak tahu garansinya udah jalan atau masih fresh. Oke, masuk ke pengaturan tentang ponsel. Jadi di sini udah saya update ke versi terbaru yang didapat dari Poco M5s ini. MIUI versi 14.0.3, versi Android 13, security patch 1 Januari 2024. Awal saya dapat tadi MIUI 13, Android 12, security patch 1 Agustus 2022. Jadi naik satu versi Android. Kayaknya ini nggak bakal dapat Android 14 sih kalau melihat kembarannya Note 11s yang awal keluar Android 11. Jadi udah naik 2 tingkat.
Tapi untuk dapat HyperOS masih ada kemungkinan sih. Atau pilihan lain kalau mau oprek-oprek bisa pakai custom ROM, untuk HP ini ada. Terus untuk storage dari 64 GB, sistemnya memakan 10 GB-an. Dan sisanya setelah saya install beberapa aplikasi dan satu game Mobile Legends tinggal 30 GB-an. Itu udah saya hapus beberapa aplikasi bloatware dan belum install aplikasi macam TikTok, Marketplace dan lainnya. Jadi jangan ngarep buat install game bagong Genshin Impact yang ukurannya mencapai 30 GB lebih. Itu nggak akan muat. Storage 64 GB zaman sekarang memang pas banget ya. Kalau lebih longgar wajib pasang micro SD semisal buat nyimpen hasil foto dan video. Untuk RAM pun juga ngepas banget di zaman sekarang 4 GB. Jadi jangan ngarep buat multitasking banyak aplikasi bakal lancar. Apalagi ini kan MIUI, kalian tahu sendirilah. Tapi masih so-so aja sih buat penggunaan harian. Tapi balik lagi ke harga 1,2 jutaan dengan beberapa kelebihan HP ini nggak bisa berharap lebih. Untuk fitur NFC HP ini punya, haptic feedbacknya HP ini mantep ya buat harga segini, nggak klemer-klemer. Feelnya udah kayak HP kelas menengah ke atas lah. Dual speaker stereonya juga udah mantap ya di harga segini, bahkan paling mantap sih dibanding HP lain di harga sekelas. Meskipun agak cempreng tapi terdengar clear, detailnya nggak berantakan. Lanjut untuk layar, punya ukuran termasuk compact di zaman sekarang yaitu 6,43 inch. Panelnya AMOLED, resolusi Full HD+, proteksi Corning Gorilla Glass 3. Kamera depan model punch hole minimalis. Kalau ketebalan bezel ya sewajarnya lah di harga sekelas. Untuk kecerahan maksimal di sini udah termasuk tinggi yaitu 1100 nits. Jadi udah perfect banget dipakai di bawah terik sinar matahari. Sangat jelas terlihat. Pokoknya pandangi layar HP ini udah puas lah harga segini. Tajamnya itu nyaman di mata. Multitouch udah 10 titik sentuhan dan mantepnya buat main real time udah enak banget, nggak kerasa delay. Terus buat nonton video di YouTube udah support video SDR. Ya memang fitur dari prosesornya. Kalau Helio G99 Dimensity 6080 itu malah belum support video SDR di YouTube. Cuma memang di sini refresh rate masih 60 Hz, belum 90 Hz atau ke atasnya. Tapi di harga segini nggak bisa berharap lebih ya, udah mantep spek layarnya. Kalau saya pribadi lebih mendingan. Harga sekelas biasanya kalaupun 90 Hz tapi masih IPS. Itu pun IPS yang warnanya kurang tajam, resolusi masih SD+, kecerahan maksimal juga rendah. Kemudian untuk SoC di sini pakai Helio G95 12 nanometer, 2,05 GHz dan GPU Mali G76 MC4. Sebenarnya prosesor ini masih cukup bertenaga ya di zaman sekarang, mirip-mirip Helio G99. Cuma nggak sestabil Helio G99, entah dari performa game ataupun suhu. Helio G95 ini lebih anget dan lebih cepat makan daya. Wajar Helio G99 itu 6 nanometer, sedangkan Helio G95 ini 12 nanometer. Dan jelas performa Helio G95 di HP ini nggak akan maksimal ya karena keterbatasan RAM yang cuma 4 GB. Nah saat ini hanya game Mobile Legends ya yang saya coba. Kalau Genshin Impact storage-nya udah nggak muat lagi buat install. Untuk settingan grafik anehnya framerate super alias 90 fps kebuka. Tapi tetap ini hanya jalan di 60 fps karena refresh rate layar 60 Hz. Di sini atur rata kanan aja, grafis di ultra. Pengalamannya sih masih enak banget ya, kontrolnya juga enak, nggak kerasa delay. Suhu main selama 26 menit pakai wifi nggak terasa panas sama sekali, sedikit hangat. Ingat ya tadi itu grafisnya ultra yang pasti lebih berat. Belakang cuma mentok di 37 derajat Celcius aja, sedangkan di layar sedikit lebih tinggi di 39 derajat Celcius. Jadi cooling system di HP ini memang mampu meredam dan meratakan suhu ya. Kemudian untuk rata-rata FPS main selama 26 menit dapat di 59 FPS dan itu cukup stabil, nggak makin lama makin turun. Turun dikit-dikit pasti ada, tapi seringnya tetap di atas 56 FPS. Dan kalau kalian lihat ada turunan tajam, wajar itu baru mati ataupun recall. Match berikutnya selama 15 menit tetap rata-rata dapat kestabilan 59 FPS. Jadi HP ini buat main Mobile Legends masih enak banget.
Cuma di sini nemu masalah kalau main pakai WiFi, terjadi 2-3 kali mengalami WiFi disconnect. Padahal WiFi-nya tetap terhubung. Tapi kalau pakai jaringan data seluler aman sih. Kemudian Helio G95 ini kalau diukur performanya menggunakan benchmark Antutu versi 10 dapat di angka 407 ribuan. Perbandingan dengan Helio G99 mirip-mirip ya skornya yang dapat 411 ribuan. Ini sama-sama pakai Antutu 3D versi Lite. Fokus ke skor CPU dan GPU ya. GPU di sini lebih tinggi di Helio G95 yang pakai Mali G76 MC4 ketimbang Mali G57 MC2 di Helio G99. Di tes Wet Lab Stress Test 3D Max, skornya juga tinggian Helio G95 ya GPU-nya. Base loop skornya hampir 1500, sedangkan Helio G99 itu 1200-an. Untuk kestabilan mirip-mirip, sama-sama bagus. Di Poco M5s dapat 97%, yang artinya udah bagus banget untuk ukuran Helio G95. Di HP ini mampu dijinakkan. Suhu pas tes 20 kali loop selama 20 menit hanya mentok di 41 derajat Celcius. Nah, kalau main game yang lebih berat seperti Genshin Impact dengan durasi lama, Helio G99 itu lebih stabil FPS yang didapat. Kalau Helio G95 itu harus pakai bantuan cooler. Kemudian untuk storage test di sini dapat di angka 28 ribuan. Kecepatan tulis dan baca dapat segini. Yang artinya pakai UFS 2.1 ya. Karena Helio G95 mentok support UFS 2.1. Sebenarnya dibandingkan UFS 2.2 nggak begitu jauh ya beda speednya, yang jelas jauh lebih kenceng daripada MMC 5.1. Untuk sensor lengkap, magnet ada, giro juga ada. Yang pasti di sini gironya itu pakai hardware bukan software. Lanjut ke bagian kamera ya. Jadi HP ini punya 4 kamera belakang, lensa utama 64 megapiksel, sensor OmniVision OV64B, 8 megapiksel ultrawide OmniVision OV02B. Dua lainnya anggap aja sebagai pemanis, masing-masing 2 megapiksel lensa makro dan depth. Sedangkan untuk depan 13 megapiksel Sony IMX355. Untuk perekaman video lensa utama bisa sampai 4K 30 fps atau 60 fps di resolusi Full HD. Kalau ultrawide Full HD 30 fps. Sedangkan untuk kamera depan videonya itu mentok di Full HD 30 fps. Untuk hasilnya kalau dilihat dari harga 1,2 jutaan ini udah yang paling mantap ya. Cocok banget buat kalian yang cari kamera paling lumayan di harganya. Apalagi dapat kamera ultrawide yang hasilnya juga terbilang bagus loh. Nggak asal ada aja. Kalian langsung cek aja hasilnya. Oke, seperti ini untuk hasil perekaman video di resolusi Full HD 30 fps, dimana untuk AIS itu hanya jalan di resolusi ini. Untuk kualitasnya gimana menurut kalian? Untuk kualitas mikrofon juga kalian silahkan nilai sendiri ya. Yang menurut saya sih udah lumayan banget. Setidaknya ini lebih bagus dibanding HP kebanyakan yang pakai prosesor UniSoC. Resolusi video yang akan susah kita temukan ya di zaman sekarang, harga 1-3 juta, yaitu 4K. Di HP ini tuh bisa gile 1,3 juta ya, meskipun ini HP yang harganya udah turun sih, bukan HP keluaran terbaru. Tapi setidaknya ini udah mantep banget, nggak akan kalian temukan di HP harga sekelas. Cuma ya itu di resolusi 4K ini nggak bisa pakai yang namanya AIS, jadi buat jalan kayak gini tuh kerasa getar. Jadi memang ini cocoknya buat video diem ya. Kita coba untuk autofokusnya. Nah, untuk fitur autofokusnya di sini ngeloknya cepet. Ini cocok banget ya buat kalian yang pengen cari detail lebih ya, pakai resolusi ini, resolusi 4K. Nah, untuk lensa ultrawide-nya di sini juga bisa pakai yang namanya stabilisasi ya. Ini mantep. Kalian bisa lihat sendiri, ini buat jalan kayak gini tuh stabil banget. Dan untuk resolusinya ini mentoknya di Full HD 30 fps. Sedangkan untuk kamera depan ini mentoknya di Full HD 30 fps. Tapi yang saya yakin mantap di sini stabilisasi jalan ya di video kamera depannya. Dan kualitasnya di sini juga udah lumayan banget. Di harga sekarang 1,3 juta. Bahkan ini termasuk bagus sih. Coba kalian cari di harga segini, entah itu HP keluaran lama atau HP keluaran terbaru, kondisi baru,
yang videonya lebih bagus dari HP ini, kamera depan dan belakang. Oke, dengan harga sekarang 1,2 jutaan, Poco M5s ini masih worth it banget sih. Terlepas dari storage-nya yang 4GB per 64GB dan gak dibawaan charger, banyak kelebihan HP ini yang kita dapetin. Ingat harga ya, jangan harap lebih. Mau lebih ya tambah duit. Dan kalaupun dibandingkan dengan HP lain yang RAM dan storage-nya lebih gede, saya yakin sih yang lain itu cuma unggul RAM dan storage aja. Lainnya seperti build quality, kamera, kelengkapan sensor, layar, speaker, update software masih unggulan HP ini. Tapi semua kembali pada kebutuhan kalian masing-masing sih. Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.